Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Petrus Riko. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan uji kinerja atau dikenal dengan UKIN. UKIN ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan akhir dari pembelajaran PPG dalam jabatan. Berikut saya lampirkan sebagai bukti uji kinerja tepatnya pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 dengan nomor induk mahasiswa 14010210995. Berikut adalah video pembelajaran saya. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi hari ini kita akan belajar itu tentang tema 2. Tema 2 yaitu pemeliharaan organ pernapasan pada manusia. Nah, sebelum kita ke materi, baru tidak lupa mengingatkan kita tetap harus menggunakan masker kemanapun, baik itu ke sekolah maupun bepergian ke mana, ke pasar atau gimana, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum kita masuk ke materi pelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Silakan, mana kunci doanya? Ya, masih tetap semangat belajarnya? Masih tetap semangat belajarnya? Nah, jadi untuk selanjutnya Pak Guru akan absen kehadiran. Siapa yang tidak masuk pada hari ini, laporkan absen satu persatu. Baik, Istanto. Jonathan Haridadai. Maria Kesi. Ya, masih hadir semua. Jadi sebelum kita masuk materi, mari kita akan menumbuhkan rasa semangat nasionalis kita terhadap bangsa Indonesia. Kita akan menyanyi bangsa yaitu dengan judul Garuda Pancasila. Silakan berdiri, kita akan nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila rasa negara, merdeka mampu sentosa. Kita di bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Jadi hari ini kita akan mempelajari itu tema 2. Tema 2 pembelajaran kedua, yaitu temanya udara bersih untuk kesehatan. Temanya memelihara kesehatan organ pernapasan pada manusia. Jadi kalau berbicara organ pernapasan pada manusia, jadi manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari itu harus bernapas. Kalau tidak bernapas, bisa tidak manusia? Bisa tidak bernapas manusia? Nah, proses bernapas itu artinya kita adalah menghirup apa? Menghirup udara, yaitu namanya juga oksigen. Nah, tujuan pembelajarannya di sini dengan mengamati terlebih dahulu, siswa menyebutkan hubungan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, bagaimana, dan mengapa. Kemudian yang kedua, dengan mengamati teks bacaan, siswa dapat menuliskan informasi yang didapat dari buku terkait dengan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan, cara memelihara organ pernapasan, siswa dapat mengetahui cara memelihara organ pernapasan dengan baik. Kemudian yang keempat, dengan mencermati teks bacaan, cara memelihara organ pernapasan, siswa dapat membuat studi tentang cara merawat organ pernapasan. Yang kelima, dengan menjadi pelajaran, guru mampu membuat bahkan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Jadi itulah tujuannya. Jadi kalau sifat kata tanya itu mempunyai ciri-ciri, atau kata tanya itu misalnya apa,
kemudian di mana, kapan, siapa, mengapa, dan berapa. Nah, apa? Itu kata tanya itu berfungsi untuk menanyakan sesuatu yang baik, berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasa. Jadi itu adalah apa? Jadi kata kuncinya ini, itu berkaitan dengan menanyakan keadaan orang, atau apa yang dilakukan orang. Kemudian di mana, kata tanyanya itu berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung. Jadi kalau kata tanya di mana itu menanyakan suatu tempat. Di mana tempatnya? Misalnya di mana kamu bersekolah sekarang? Berarti di SDN 21 Mangga. Kemudian yang ketiga yaitu kata tanya kapan. Kapan ini kata tanya yang menanyakan berfungsi untuk menanyakan waktu atau peristiwa terjadinya sesuatu. Ya, jadi menanyakan sesuatu, terjadi sesuatu. Kemudian yang keempat itu kata tanya siapa. Kata tanya untuk menanyakan pelaku atau orang. Jadi kalau pelaku atau orang berarti menggunakan kata tanya siapa. Misalnya siapa yang telah membersihkan kelas hari ini, atau siapa yang telah melaksanakan zikir hari ini, atau bukan siapa. Kita kan bisa menanya, berarti kita menanyakan orang. Kemudian yang kelima itu mengapa. Kata tanya mengapa itu berfungsi untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa yang terjadi. Kemudian yang keenam itu adalah berapa. Itu kata tanyanya yang berfungsi menanyakan jumlah atau banyak. Kemudian selanjutnya itu adalah bagaimana. Bagaimana itu kata tanya yang berfungsi sebagai kata tanya yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa yang berlangsung serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan sesuatu. Nah, di sini Pak Guru, di sini ada gambar ke-1 dengan gambar kedua. Kamu dapat melihat gambar pertama itu, ini ada sekelompok anak siswa atau murid. Ini ada Pak Gurunya, itu terjadi di sekolahan. Jadi buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya apa? Coba, siapa yang bisa? Nah, coba buat kata pertanyaannya. Jawabannya kan peluit. Ini dapat dilihat pada gambar, ya kan? Coba buat pertanyaannya. Dan jawabannya dari peluit atau loki. Coba perhatikan gambar. Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Coba. Jawabannya, kamu udah tahu jawabannya peluit. Kita pakai peluit nih. Nah, buatlah kata tanyanya, bukan kata tanya apa, supaya jawabannya peluit. Itu lapin tadi. Sudah jelas pada gambar itu. Sudah. Ada tidak nggak? Apa yang dipegang oleh Pak Guru? Kan? Jawabannya apa? Nah, apa yang dipegang oleh Pak Guru ini? Kamu lihat di gambar ya. Apa yang dipegangnya? Peluit. Nah, kemudian gambar yang kedua, membuat kata-katanya berdasarkan gambar. Nah, saya kasih nama ini, misalnya yang memberi makan ternak ini adalah Ani. Coba buat kata-katanya yang kamu tahu, misalnya apa? Misalnya menanyakan orang. Namanya siapa tadi Ani? Kamu itu kan sudah bertanya. Nah, namanya saya kasih nama Ani. Juga menggunakan kata tanya orang. Kata tanya orang itu menggunakan kata tanya apa? Apa? Ya, sekarang buat kata tanyanya. Menggunakan kata tanya siapa? Ya, silakan diangkat dulu. Silakan diangkat. Coba. Silakan jawab. Tidak apa-apa. Atau salah itu sudah biasa. Tidak ada perlu mengambil. Pak Guru kan sudah kasih nama.
ada gambar ini nama. Yang di gambar ini adalah ini. Nah, membuat kata tanya untuk menanyakan orang itu menggunakan kata tanya apa? Iya, siapa? Nah sekarang bukan. Nah sekarang menjadi pertanyaan. Coba, kamu dapat melihat kata gambar. Dia sedang melakukan apa? Dia makan. Nah sekarang buat kata tanya siapanya? Menggunakan siapa? Yo. Kata tanya. Coba. Siapa yang sedang memberi makan ayam? Bukan. Apa yang berkaitan? Kemudian menanyakan tempat. Itu menggunakan kata tanya apa? Tempat. Hah? Di mana? Nah sekarang buat kata tanyanya menggunakan kata tanya di mana? Berdasarkan apa? Oh. Iya, bagaimana cara membuat kapal-kapal? Oke, jadi tetap semangat belajarnya. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan masuk lagi ke sistem organ pernapasan. Jadi untuk sebelum kita masuk ke selanjutnya, Pak Duk akan putarkan video. Silakan. Ketiga ke sini, ketiga ke sini, ke kelompoknya. Kita bawa ke sini. Silakan kelompoknya gabung dulu. Silakan diamati. Rasa dipelajari. Yang ketiga merawat organ pernapasan dan yang kedua menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Kita jabarkan Pahami cara menjaga organ pernapasan. Cara menjaga kesehatan organ pernapasan dapat kita lakukan dengan pernapasan, yaitu dengan merawat organ pernapasan. Bagaimana usaha kita dalam merawat organ pernapasan? Dengan membersihkan lubang hidung secara berkala dan memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Dan memelihara organ pernapasan dengan cara melakukan pendidikan sekitar, sebagaimana kapasitas udara yang disimpan dalam satu bahan, yaitu dengan lebih sedikit. Nah, jadi itulah cara di videonya merawat organ pernapasan. Nah, jadi sebelum itu saya akan mengenalkan sistem pernapasan pada manusia. Apa saja yang ada atau organ pernapasan yang ada pada manusia, yaitu ada rongga hidung, kemudian faring, kemudian laring, trakea, bronkus, alveolus, dan paru-paru. Itu adalah organ pernapasan yang ada pada manusia. Kemudian rongga hidung itu berfungsi adalah untuk apa? Yaitu untuk menyaring udara yang masuk dibantu oleh rambut hidung dan selaput lendir. Nah, itu adalah fungsi dari rongga hidung. Nah, dari pernapas tadi, proses pernapasannya itu adalah kita melakukan menghirup udara, yaitu namanya adalah oksigen, atau kalau bahasa kimianya adalah O2. Kemudian kita juga akan mengeluarkan udara yang disebut dengan karbon dioksida. Jadi oksigen ini masuk melalui sistem pernapasan sampai di paru-paru diproses, maka sisa
dari oksigen ini dikeluarkan lagi, yaitu berupa karbon dioksida, yaitu dalam bahasa kimianya itu adalah CO2. Nah, jadi dalam berdasarkan ruang yang digunakan, pernapasan manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dengan pernapasan perut. Kalau pernapasan dada itu antara tulang rusuk, kalau pernapasan perut itu otot diafragma. Nah, kita kembali lagi untuk ke hidung tadi. Hidung itu terdiri dari hidung dan rongga hidung. Di dalam hidung itu terdapat apa? Bulu hidung. Kemudian apa lagi? Di dalam hidung. Kamu kan punya hidung? Punya ada? Punya. Coba tunjukkan mana hidung kalian. Mana? Ditunjuk. Nah, pernah berkaca tidak? Nah, kamu lihat di dalam hidung kamu itu terdapat apa? Bendi. Dan bendi apa lagi? Yang dapat kamu lihat? Bulu hidung tadi. Nah, fungsi dari bulu hidung dan selaput lendir ini itu mempunyai fungsi masing-masing. Misalnya bulu hidung tadi berfungsi apa? Menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Jadi jangan makin banyaknya bulu hidung kamu cabut, itu tidak sehat nantinya. Berarti tidak akan ada lagi yang untuk menyaring udara. Jadi udara yang kita hirup itu belum tentu semuanya sehat. Misalnya, ketika kamu berada di dekat orang yang sedang membakar sampah, sehat tak udaranya itu? Sehat. Itu berarti kalau kamu menghirupnya akan disaring oleh bulu hidung. Setelah dari bulu hidung, selanjutnya akan masuk ke selaput lendir, juga ada di dalam rongga hidung. Fungsinya apa? Mengatur suhu dan kelembapan udara sesuai dengan tubuh. Itulah fungsinya. Jadi pada rongga hidung itu udara yang masuk mengalami 3 proses, yaitu penyaringan udara, penghangatan udara, dan mengatur kelembapan udara. Itu masih di dalam hidung, dalam sini. Setelah di hidung kita akan masuk ke tenggorokan dulu. Tenggorokan itu adalah merupakan saluran yang dilewati udara dari hidung menuju paru-paru, ya kan? Nah, di dalam tenggorokan itu ada faring, ada laring, ada juga trakea, ada juga bronkus. Nah, kita akan membahas tentang tenggorokan dulu. Di tenggorokan itu ada faring. Faring ini adalah fungsinya persimpangan antara saluran makanan dan saluran udara pernapasan. Jadi ada 2 persimpangan. Ada untuk saluran pernapasan, ada juga untuk makanan. Kemudian yang kedua itu laring. Laring ini menghubungkan faring dengan trakea. Trakea ini apa? Merupakan saluran seperti pipa yang tersusun atas tulang rawan yang berbentuk cincin ini. Sebelum dia masuk ke paru-paru. Setelah udara masuk ke di trakea, barulah masuk ke paru-paru. Nah, di dalam paru-paru itu ada yang dinamakan bronchiolus. Bronchiolus ini merupakan cabang dari bronkus. Nah, kemudian juga ada yang dinamakan alveolus. Alveolus ini adalah merupakan ujung dari bronkus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran dan oksigen dan karbon dioksida. Jadi pertukaran itu terdapat di alveolus di sini, di paru-paru. Namanya adalah alveolus. Itulah pertukarannya. Jadi oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Jadi oksigen yang kita hirup, udara yang kita masuk. Nah, udara yang kotor lain kita diproses di dalam paru-paru dikeluarkan kembali, yang dinamakan dengan karbon dioksida. Jadi keluar. Maka kita menghembuskan lagi napas, ya. Nah, kemudian di sini sudah jelas. Nanti kalau kita amati proses pernapasan terdiri dari proses menghirup udara dan proses menghembuskan udara. Kalau menghirup udara itu namanya inspirasi.
Ya, kemudian yang mengeluarkan itu adalah ekspirasi. Jadi kalau aturannya ini proses penapasnya di hidung, taring, kira-kira bronkus dan kaki lagi paru-paru. Bisa dipahami kira-kira? Jadi ada sistem pernapasan. Kemudian tadi kan ada pernapasan perut dan pernapasan dada. Nah, apa yang akan dimaksud dengan pernapasan perut? Nah, pernapasan perut itu adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Nah, proses inspirasinya atau menarik nafas pada pernapasan perut, di sini dapat dijelaskan. Ketika terjadi kontraksi pada otot diafragma yang mengembang, maka paru-paru juga ikut mengembang. Tekanan udara pada paru akan mengecil dan udara dari luar akan masuk. Ini adalah prosesnya. Nah, kemudian proses ekspirasi mengeluarkan udara menggunakan pernapasan perut, yaitu ketika otot diafragmanya relaksasi, maka rongga dada akan mengecil sehingga tekanan udara pada paru-paru akan membesar, maka yang terjadi udara akan keluar dari tubuh. Ini adalah pernapasan pada perut. Kemudian yang kedua, pernapasan dada. Nah, saya tanya, pernapasan dada itu apa artinya? Adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Jadi, aku rasakan tulang rusuk. Jadi ketika kamu bernapas itu bisa dua, bisa menggunakan pernapasan dada, bisa juga menggunakan pernapasan perut. Nah, proses inspirasi atau udara yang kita hirup atau kita menarik nafas itu pada pernapasan dada. Ketika tulang rusuk berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat sehingga rongga dada akan membesar. Tekanan udara di dalam paru-paru akan kecil sehingga udara yang di luar lebih besar dan akan masuk ke paru-paru. Kemudian proses ekspirasinya mengeluarkan udara atau mengembuskan udara atau napas. Ketika otot tulang dan tulang rusuk kita relaksasi, maka tulang rusuk akan tertekan sehingga rongga dada akan mengecil. Akibatnya tekanan udara dalam paru-paru akan membesar sehingga udara tidak akan keluar. Jadi ini ada dua. Nah, dari sistem pernapasan kita akan bagaimana cara menjaga sistem pernapasan atau memelihara organ pernapasan pada manusia. Tadi kan sebagai contoh, karena dulu tahun 2015 itu terjadi musim kemarau yang panjang, kan? Jadi kebakaran hutan itu ada sampai sekarang juga siswa diliburkan karena kabut asapnya sangat pekat. Itu ada dua provinsi, itu Kalimantan dengan Sumatera yang terdampak kabut asap yang luar biasa. Nah, itu adalah suatu pernapasan sistem pernapasan manusia itu akan terganggu karena udara yang kita hirup itu tidak sehat, yang melibatkan sesak napas. Makanya ketika kita menghirup udara, kita perhatikan. Kita bermain misalnya, kita atau berjalan kemana, misalnya kamu lagi berjalan, ya kan? Tiba-tiba ada kendaraan motor lewat, asapnya luar biasa keluar dari knalpot. Sehat tak tuh asapnya di luar dari knalpot? Tidak sehat, makanya hindari. Nah, bagaimana cara memelihara organ pernapasan? Nah, kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernapasan. Saat kita perlu, kalau misalnya tidak sehat, segera kita berobat. Jadi masuk terganggu, sesak-sesak napas. Apalagi sekarang kita masih berkaitan dengan virus. Nah, itu menyerangnya sistem pernapasan juga. Nah, selain itu juga kita dapat mencegah pada sistem pertama dengan memelihara organ pernapasan. Itu dapat dicegah segala penyakitnya, sesak napas atau
gangguan pernapasan di dalam paru-paru, kita dapat mencegahnya dengan beberapa cara. Di sini aku tuliskan ada 4. Yang pertama itu adalah menjaga kesehatan organ pernapasan. Itu dibagi menjadi 4. Yaitu yang pertama, makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga dengan baik. Jadi makanlah makanan yang bergizi. 4 sehat 5 sempurna. Ya, itu harus dilaksanakan supaya kita bisa menjaga daya tahan tubuh kita. Yang kedua, berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Jadi olahraga itu juga penting untuk menjaga sistem pernapasan. Jadi coba lihatkan, coba perhatikan, coba diamati. Orang yang suka berolahraga dengan orang yang tidak suka berolahraga, ketika mereka berjalan bersama-sama, orang yang berolahraga ini sering berolahraga, dia dengan santai, dengan enaknya dia melakukan berjalan. Tapi orang yang tidak berolahraga tadi, napasnya tidak langsung, tidak seimbang napasnya. Tapi karena kurangnya olahraga tadi, jadi tidak teratur, pernapasannya tidak terlatih dengan baik. Kemudian istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu juga penuh. Jadi kalau tidur siang ya silakan tidur siang, tapi jangan keterlaluan. Jika tidur dari jam 1 siang, bangun-bangun jam 5 sore, jam 6 sore, itu kelebihan batas. Tidak sehat lagi bahkan. Kemudian posisi itu benar, miring ke kanan dan jangan telungkup. Jadi jangan dibiasakan tidur telungkup. Ya. Kemudian yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Nah, ini zatnya. Jadi yang pertama, tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Jangan merokok berarti. Ya? Ya benar. Jangan merokok, itu tidak sehat. Bedanya. Kemudian juga ketika orang merokok, kamu berada di dekat situ, itu juga tidak sehat. Otomatis kamu juga menghirup asap rokok tadi. Jadi dihindari. Yang kedua, menggunakan masker saat berada di lingkungan yang kotor. Kita di lingkungan kotor, misalnya kamu melewati tempat pembuangan sampah, itu udaranya tidak bersih. Coba kamu lewat di tempat pembuangan sampah, bau enggak tuh? Bau enak atau bau tidak sedap tuh? Nah itu berarti tidak bersih. Jadi tetap menggunakan masker. Kemudian mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaring paru-paru sensitif dengan terhadap ini. Nah ini nih, banyak yang dilakukan nih, makanan dan minuman dingin. Ya, menghindari makanan dan minuman yang banyak mengandung gula karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru lebih sedikit. Nah, ini juga nih berkaitan dengan makan dan minuman yang banyak mengandung gula dan bahan kimia. Mengandung gula dan bahan kimia itu seperti snack. Itu kan berarti juga bahan kimianya. Coba kamu pikirkan. Snack dimasukkan dalam bungkusan itu tahan sampai 1, 2, 3 bulan. Kue atau masukkan dalam bungkusan itu tahan sampai 1, 2, 3 bulan. Nah itu apa? Untuk menahannya memasukkan bahan kimia untuk mengawetkan. Jadi itu sudah tidak sehat. Coba kamu pikirkan, kamu buat kue hari ini, ya kan? Besok, lusa mungkin sudah basi, tidak termakan lagi. Tapi kalau yang dijualan sampai besok lusa pun masih ada, masih enak dimakannya, ya kan? Makanya juga harus dihindari. Jangan sering-sering konsumsi makanan yang banyak mengandung bahan kimia. Kemudian yang ketiga, merawat organ pernapasan. Yang pertama, membersihkan organ hidung secara teratur. Dulu harus orang hidung bersihin mengalir kotoran. Jadi membersihkannya. Jadi
di dalam hidup itu sering dibersihkan, mandi itu sering dibersihkan, ya. Apalagi kalau ibaratnya kamu sedang tidak sehat atau gangguan pernapasan, itu kan biasa itu, bahkan sampai merasa sumbat di dalam hidung, ya dah. Nah, kemudian yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Nah, ini yang penting juga, yaitu membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga siklus udara. Jadi ventilasi itu sangat penting. Ventilasi itu ya seperti ini, dapat kamu lihat, itu adalah menjadi sirkulasi udara masuk dengan keluar. Aku kasih beri contoh, misalnya kamu pertama berada di ruangan yang ada ventilasinya seperti ini. Kemudian masuk lagi ke ruangan yang tertutup yang tidak ada ventilasi atau untuk udara masuk. Itu dapat kita bayangkan di mana yang masih bisa enak bernapas dan tidak enak bernapas. Apakah di ruangan yang ada ventilasi atau ruangan tertutup? Jadi kamu berada misalnya, pertama kamu di ruangan yang ada ventilasi seperti ini, kan? Kemudian kamu masuk lagi ke dalam ruangan yang tertutup yang tidak ada ventilasi sama sekali. Bagaimana rasa kamu bernapas? Lebih enak di ruangan yang ada ventilasi atau di ruangan tertutup? Hah? Iya, kenapa di ruangan ventilasinya? Karena sirkulasi udaranya ada yang keluar masuk. Tapi kalau semua ruangan tertutup, itu tidak ada akan sirkulasi udara yang masuk. Jadi ketika kamu masuk itu hanya udara yang kamu hirup di dalam ruangan itu saja. Kemudian yang kedua yang B itu menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan kita menghirup nafas. Jadi menjaga kebersihan lingkungan juga penting. Juga kebersihan kelas harus penting. Jadi jangan dibiarkan kelas yang kotor. Ada. Kemudian yang ketiga, membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau serta menjaga ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan yang kelembapan yang tinggi. Nah, ini adalah beberapa cara untuk menjaga organ pernapasan. Jadi ini harus kamu terapkan. Yang pertama itu apa tadi? Menjaga kesehatan pernapasan dengan makanan bergizi. Nah, 4 sehat dengan sempurna, istirahat cukup. Kemudian tidak merokok, menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung zat racun. Kemudian membersihkan rongga hidung secara teratur, yaitu bulu halus dan rambut hidungnya. Bersihkan. Kemudian membuat sebanyak mungkin ventilasi di rumah. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak ada debu yang berterbangan. Jadi paham mereka? Nah, jadi kalau pernapasan itu sangat adalah suatu ciri-ciri makhluk hidup. Jadi dengan cara bernapas. Kalau tidak bernapas, coba kamu tutup saja hidung kamu selama beberapa menit. Enak tak rasanya? Hah? Nah, jadi napas itu sangat penting dalam kehidupan kita. Itu juga merupakan ciri-ciri dari manusia. Hewan juga sama, tumbuhan juga sama. Jadi setiap makhluk hidup itu memerlukan napas. Nah, nanti Pak Guru akan bagi kata-kata ini. Silakan kerjakan di kelompok, berdiskusi, silakan buat. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Yang udah ada nanti, silakan dijawab. Nah, di dalam LKPD ini itu kegiatan kelompok, yaitu temanya udara bersih bagi kesehatan, subtema 3,
Menjaga kesehatan organ pernapasan. Langkah kegiatannya: amati bacaan teks sistem pernapasan pada manusia tersebut. Kemudian buatlah pertanyaan yang menggunakan kata tanya: apa, di mana, kapan, kenapa, dan bagaimana. Kemudian dari pertanyaan tersebut tulis jawabannya. Nah, setelah itu tulis pertanyaan jawabanmu dalam bentuk tabel yang sudah selalu buat di belakangnya. Jadi pertanyaannya yaitu ada sistem pernapasan pada manusia. Membuat kata tanya menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Mana? Nah, silakan dikerjakan. Pertanyaan, mengapanya satu pertanyaan. Ini satu pertanyaan saja. Ditulis jawabannya itu. Apa yang sudah kamu lakukan? Ada tak jawabannya di sini? Ini kan berdasarkan pertanyaan di sini. Kan ada perintahnya. Yo, pakai kamu dulu ya. Apa? Ya, coba kelompok dua. Bacakan kata tanya apa tadi? Ya, jadi di sini kita membahas tentang sistem pernapasan menggunakan kata tanya. Silakan urutkan dulu. Sampai ini. Nah, setelah mengerjakan KPD, saya akan berikan, Pak Guru akan berikan soal evaluasi. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kerjakan secara mandiri. Ingatkan teman-teman, dibaca dulu soalnya. Silakan dijawab, ditulis nama lengkapnya, kelasnya, dibaca dengan cermat, soalnya, dibaca dengan cermat, soalnya. Silakan. Yang bagus. Jadi setelah selesai materi pelajaran ini, kita akan tarik kesimpulan. Jadi kesimpulannya apa untuk pelajaran kita hari ini? Yaitu yang pertama adalah sistem pernapasan pada manusia. Bagaimana cara menjaganya? Jadi kesimpulannya adalah menjaga kesehatan sistem pernapasan pada manusia itu dengan cara makanan yang vitamin, yang bergizi, kemudian olahraga yang cukup, di rumah harus banyak ventilasi, menggunakan masker. Tuh, jadi selain itu juga kita menggunakan kata tanya, bisa menggunakan kata tanya siapa, bagaimana, kapan, di mana. Jadi kita akan dapat menggunakan kata tanya dengan baik dan benar, ya. Jadi terima kasih atas kegiatan kalian mengikuti dengan baik. Semoga pelajaran tadi berguna dan bisa diterapkan. Itu yang
pertama itu dari sistem pernapasan tadi. Kemudian kata tanya tadi. Silakan. Akhir pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Silakan pimpin doanya. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan mengakhiri pelajaran atau kelas kita hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.